Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Purwaningrum dan ada teman saya Silviana Zatosima. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran Guru dalam Bimbingan Konseling. Nah, di sini poin yang pertama yaitu mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan sendiri yaitu merupakan bantuan yang diberikan kepada individu secara berkesinambungan atau terus-menerus agar individu dapat memahami dirinya sehingga dia mampu menentukan pilihannya sendiri. Nah, untuk pengertian dari konseling sendiri yaitu pemberian bantuan secara tatap muka oleh konselor kepada individu yang mengalami masalah yang berujung pada teratasinya sebuah masalah sehingga dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai masalah yang telah dihadapinya. Nah, dari pengertian tadi sehingga dapat ditaruh kesimpulan bahwa pengertian dari bimbingan konseling yaitu proses pemberian bantuan berupa layanan-layanan individu atau kelompok yang sedang mengalami masalah secara berkesinambungan dan sistematis agar dapat menyelesaikan masalah sendiri dan mampu melakukan proses penyesuaian diri dalam menjalani kehidupan. Nah, untuk poin yang kedua yaitu ada peran guru bidang studi dalam layanan akademik. Nah, pendidik yang bermutu efisien atau bisa disebut ideal yaitu pendidik yang mampu mengintegrasikan 3 bidang kegiatan utama secara sinergi, yaitu yang pertama di bidang administratif dan kepemimpinan, yang kedua bidang instruksional atau kurikuler, dan bidang bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya guru yang baik dan efektif ialah guru yang dapat memainkan peran-peran itu secara baik. Nah, sehubungan dengan peran guru sebagai pembimbing ada 3 tugas pokok seorang guru, yaitu yang pertama tugas profesional, yang kedua tugas manusiawi, dan yang ketiga tugas kemasyarakatan. Nah, di sini peran guru sebagai pembimbing. Peran guru sebagai pembimbing sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama layanan bimbingan di kelas, yaitu yang pertama ada memperlakukan dengan sikap yang baik dan wajar bagi setiap siswa dengan potensi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Yang kedua, memberikan kenyamanan kepada siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang proporsional kepada setiap siswa. Yang keempat, tidak berpura-pura di depan siswa. Yang kelima, menerima siswa apa adanya, tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menyadari bahwa tujuan mengajar bukan hanya penugasan setiap materi, melainkan juga pembentukan sikap kedewasaan yang ditimbulkan dari diri siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu memberikan layanan tambahan bagi siswa yang tidak atau belum memahami materi pelajaran yang telah diajarkan atau yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu layanan bimbingan di luar kelas. Ada 4, yaitu memberikan pengajaran perbaikan. Yang kedua, memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. Yang ketiga, melakukan home visit atau kunjungan rumah. Dan yang keempat, penyelenggaraan kelompok belajar. Nah, penyelenggaraan kelompok belajar sendiri itu bermanfaat untuk membiasakan anak agar dapat bergaul dengan sesama temannya. Yang kedua, merealisasikan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan belajar secara bersama-sama. Yang keempat, belajar hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, memupuk rasa kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa guru mata pelajaran di sekolah secara umum dibandingkan dengan guru BK, nampaknya guru mata pelajaran yang kerap bertemu dengan peserta didik. Oleh karena itu, peran guru sebagai pembimbing sudah harus dilaksanakan bagi guru mata pelajaran untuk ikut membimbing di dalam pertemuan pada saat proses belajar mengajar. Nah, di sini
dengan catatan bukan untuk menyalip tugas dari guru BK itu sendiri, tetapi guru BK sebagai teman untuk bersama-sama mengatasi permasalahan-permasalahan peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sylvia. Dan di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Arum mengenai subbab yang ketiga, yaitu peran guru bidang studi dalam sosial. Bimbingan sosial merupakan suatu bantuan dari pembimbing kepada individu dalam menghadapi masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Peran guru dalam bidang sosial adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosial atau keterampilan berinteraksi dalam kelompok sehingga dapat menyesuaikan diri dengan orang lain. Dalam perkembangan sosial, peserta didik dapat berkembang melalui proses belajar mengajar. Mengembangkan atmosfer kelas yang kondusif merupakan peran penting yang perlu dimainkan oleh guru dalam kaitannya dengan bimbingan sosial. Atmosfer kelas yang kondusif merupakan kelas yang dapat menumbuhkan yang pertama, rasa turut memiliki dalam kelompok, yaitu yang ditandai dengan identifikasi diri, loyalitas, dan berorientasi pada pemenuhan kewajiban dalam kelompok. Yang kedua, partisipasi kelompok, ditandai dengan adanya keterlibatan peserta didik dalam kerjasama, saling membantu, dan mengikuti aturan main. Dan yang ketiga, penerimaan terhadap keberagaman individual dan kelompok, serta menghargai kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Pembelajaran kooperatif dapat menumbuhkan atmosfer kelas yang kondusif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang bergantung kepada kelompok kerja kecil yang mengkombinasikan antara yang pertama, tujuan kelompok atau dukungan tim. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran akan menimbulkan terjadinya dukungan tim berupa bantuan teman sebaya di dalam mempelajari tugas-tugas akademik. Bantuan antar teman sebaya akan melintasi hal-hal akademik dan akan menumbuhkan ikatan sosial yang ada di dalam kelompok. Contohnya adalah ketika seorang peserta didik yang pandai akan terdorong untuk membantu peserta didik yang kurang pandai di dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan tugas kelompoknya secara bersama-sama. Dan yang kedua, tanggung jawab individual. Tanggung jawab individual akan tetap tumbuh karena pada setiap peserta didik dituntut untuk mempelajari dan menguasai tugas-tugas pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif adalah menekankan pada peserta didik bahwa hasil kerjanya adalah hasil kerja kelompok. Oleh karena itu, setiap peserta didik harus mengambil bagian untuk menyelesaikan tugas kelompok. Tingkat tanggung jawab individual diukur melalui asesmen tingkat penguasaan bahan ajar. Yang ketiga, kesamaan kesempatan untuk sukses. Kesamaan kesempatan untuk sukses diperoleh oleh peserta didik dalam upaya memberikan kontribusi pada prestasi kelompoknya. Upaya semua peserta didik akan dihargai sesuai dengan tingkat prestasi yang dicapai dan penilaian diberikan atas dasar upaya yang dilakukannya. Dan subbab yang terakhir adalah mengenai peran guru bidang studi dalam pribadi. Bimbingan pribadi merupakan suatu bantuan dari pembimbing kepada individu yang dibimbing agar mencapai tujuan dan perkembangan secara optimal. Peran guru dalam bimbingan pribadi di sini adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadiannya yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan, kemampuan pemecahan masalah, konsep diri, kehidupan emosi, dan identitas diri. Layanan bimbingan pribadi akan banyak terwujud dalam bentuk penciptaan iklim lingkungan pembelajaran dan kehidupan sekolah. Peran guru dalam membantu perkembangan pribadi peserta didik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap peduli, yang memiliki arti bahwa guru memberi perhatian penuh kepada peserta didik sebagai seorang pribadi serta memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang kedua, bersikap konsisten, artinya adalah bagaimana guru dalam membantu peserta didik
untuk merasakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan yang stabil. Di sini guru harus berupaya untuk mengembangkan struktur program dan tatanan yang dapat menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya hidup dalam dunia yang memiliki keteraturan, stabilitas, dan tujuan. Dan yang keempat, bersikap permisif. Guru memberikan keleluasaan dan menumbuhkan keberanian peserta didik untuk menyatakan diri dan menguji kemampuannya, serta bersikap toleran terhadap kekeliruan dan keragaman perilaku peserta didik. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Dadah.